Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani turut menilai soal penganugerahan gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan sepulang menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap 10 tokoh di Istana Negara pada Senin 10 November. Berdasarkan pengakuan Muzani, pemberian penganugerahan itu ibarat apresiasi antara generasi seperti dari junior kepada senior. Ia menilai bahwa gelar pahlawan nasional yang diterima Soeharto adalah bentuk tradisi yang baik dari Presiden Prabowo ke Soeharto. Bagaimanapun menurut Muzani, Soeharto adalah tokoh yang berjasa dalam perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Pemberian gelar terhadap Soeharto adalah bentuk sikap menghargai kebaikan dan perjuangan dari pemimpin terdahulu. Tak lupa ia juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya dalam menghormati jasa para pendahulunya tanpa menafikan kekurangan yang mungkin ada. Pak Harto sudah menjalani proses baik pidana ataupun perdata. Karena itu pemerintah MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden kedua Republik Indonesia Muhammad Soeharto. Pak, kalau GLBI kan itu mungkin nggak ke Pak Harto tapi ke anak-anaknya Pak yang mendapatkan itu sisi dari Pak Harto itu masih berlanjut nggak sih Pak? Kalau Saya tidak tahu, yang saya soroti yang saya jelaskan adalah proses hukum Presiden Soeharto, karena pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada Haji Muhammad Soeharto, tadi begitu kalimatnya. Ya, hari ini yang disampaikan gelar pahlawanan adalah untuk Haji Muhammad Soeharto, dan saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekali lagi juga penghargaan dari negara, pemerintah atas jasa-jasanya kepada Pak Harto yang tadi disampaikan oleh Ketua DPD, bagaimana kita memberi ruang kepada kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin kita dulu, dan sekarang penghargaan itu diberikan. Karena itu saya kira tradisi seperti ini sangat baik dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya, meskipun manusia biasa tentu saja ada salah, ada lupa, tetapi proses itu kita diajarkan untuk mikul dhuwur mendem jero, menghormati atas jasa, mengenang atas kebaikan, kemudian kita menutup atas kekurangan-kekurangan dan tidak meniru atas kesalahan-kesalahannya. Oke, masih. Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK Fadlizon buka suara soal Soeharto yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 November 2025, Fadli memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, banyak jasa-jasa dari Presiden kedua Republik Indonesia itu yang telah mempengaruhi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pantas menerima gelar pahlawan nasional. Soeharto disebut-sebut memiliki peran penting dalam sejumlah operasi besar militer di Indonesia. Selain itu, alasan utama dari dukungan Fadli terhadap Presiden kedua Republik Indonesia itu lantaran Soeharto sukses menghentikan pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965. Kemudian ketika disinggung soal dugaan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto, Fadli justru membantah hal tersebut. Menurutnya, isu yang ditodongkan kepada Soeharto hanyalah sekedar dugaan yang hingga kini tak terbukti kebenarannya. Kemudian menjawab soal kerusuhan Mei 1998, Fadlizon menyebut bahwa hal tersebut tak berkaitan dengan Soeharto sama sekali. Ia menegaskan kepada publik bahwa masalah pelanggaran di era kepemimpinan Soeharto tersebut sudah diselesaikan sedari lama. Tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya, maksudnya
yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600%, pertumbuhan juga minus, ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Tapi Pak, untuk yang kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Proses hukumnya dianggap tuntas ya Pak? Nah, Anda mau nanya yang mana kasusnya? Iya, misalnya yang mana kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Nah, kerusuhan ini kan tidak ada kaitannya pada bagian yang mana? Nggak ada ya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui satu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Tidak, semua sudah menjadi kenyataan sejarah ya. Jadi Pak Harto itu mengundurkan diri secara sepihak waktu itu tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan memang ada tuntutan dari masyarakat juga, tapi Pak Harto mengundurkan diri. Itu sudah menjadi fakta-fakta sejarah. Saya kira tidak ada yang bertentangan. Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa. A journey, ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa. Ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.